Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Anjani dari program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya masa penjajahan asing ke Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang datangnya bangsa Indonesia. Dengan tujuan awal, bangsa asing ke Indonesia adalah memperoleh rempah-rempah langsung dari sumbernya. Ternyata tujuan ini berkembang menjadi tujuan lain yang mengarah pada kolonialisme Indonesia. Yang kedua, menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun berbasis militer. Yang ketiga yaitu mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Yang keempat yakni turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Portugis menjadi negara pertama kali sampai di Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis langsung ke Indonesia yang dikenal dengan Glory, Gold, dan Gospel. Glory yaitu tujuan petualangan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kekayaan, dan kekuasaan. Gold yaitu tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dari hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Yang ketiga yaitu gospel, tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Di bawah pimpinan Afonso, Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian 1512, Portugis berhasil menguasai Ternate dan mengadakan perjanjian bersama kerajaan Ternate. Portugis dan Spanyol sama-sama ingin menguasai dunia. Ketika Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate, Spanyol juga bersekutu dengan kerajaan Tidore. Mereka pun bermusuhan. Yang kedua yakni bangsa Spanyol. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol tiba di Maluku setelah melewati Filipina, Kalimantan Utara, dan Tidore. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Akhirnya, pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore dengan bantuan Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Yang ketiga yakni bangsa Belanda. Tujuan Belanda datang ke Indonesia yakni mencari kejayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepat di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Bangsa selanjutnya yakni bangsa Inggris. Kedatangan pemerintah Inggris pertama kali telah dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah mencari rempah-rempah. Pada saat itu, Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Michael Hans pada tahun 1957. Melalui Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Bangsa yang terakhir yakni bangsa Jepang. Masa kependudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada Maret 1942, tentara Jepang dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walaupun pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi,
Mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang, kekurangan makanan, pakaian, dan obat beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kekurangan makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubah Jawa menjadi sebuah pulau yang penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa yang disebut dengan romusa, ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.